Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Quran sampai selesai. Wanita Inggris terpikat jadi mu'alaf. Kisah perjalanan spiritual seorang menemukan pilihan agama yang akan dia anut seringkali menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang. Seperti kisah Aisyah Rosali, wanita asal Inggris ini menceritakan kisahnya. Mengapa ia tertarik menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam? Nama saya Aisyah Rosali dan ini kisah saya masuk Islam. Saya terlahir di Inggris. Orang tua saya tidak mengimani Tuhan. Saya tidak dibesarkan sebagai Kristen. Kami tidak juga pergi ke gereja dan semacamnya, ujarnya. Aisyah menceritakan tidak ada pemahaman tentang Tuhan dan konsep pencipta dalam keluarganya. Hingga akhirnya Aisyah melakukan perjalanan ke Istanbul, Turki. Di sana, dia pun mengaku menemukan agama dan Tuhan untuk pertama kalinya. Saya pergi ke Turki sendiri. Saya traveling dan tinggal di sebuah hostel. Saya melakukan hal-hal biasa dilakukan turis dan mungkin Anda sudah tahu, katanya. Saat melakukan aktivitas layaknya turis, Aisyah pun tertarik singgah di Masjid Biru, masjid yang terkenal di Turki. Namun uniknya, sebelum memutuskan masuk ke dalam masjid, Aisyah merasa malu lantaran tak berhijab, hingga akhirnya ia pergi ke toko kecil untuk membeli hijab. Di Turki ada namanya Masjid Biru. Saya ingin ke sana. Jadi saya pergi ke toko kecil. Saya ceritakan pada pedagangnya tentang keadaan saya dan dia memberi saya hijab yang mudah dipakai. Aisyah setelah ke toko kecil mendapatkan hijab, ia pergi ke kafe Nero untuk menutupi rambut pirangnya dengan hijab. Awalnya merasa kesulitan menggunakan hijab, tetapi merasa nyaman saat sudah digunakan. Saya pakai dan lihat cermin. Saya pikir saya memakainya bukan untuk fashion. Jadi saya pakai dan keluar kafe. Saya mulai berjalan ke Masjid Biru itu, sekitar 1,5 jam jalan kaki dari hostel saya. Di tengah jalan, Aisyah putuskan berhenti dan membeli tasbih. Karena ketika di Istanbul, ia sering lihat orang memegang dan memakai tasbih. Sangat murah, sekitar 10 ribuan, dan saya cari tahu cara menggunakannya. Oh baik, subhanallah, dan tentu saya tidak tahu cara pengucapannya. Jadi seperti subhanallah, lalu alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Saya latihan sepanjang jalan, di dalam kantong saya melakukan 33 kali, masing-masing kalimat tersebut. Tasbih itu ada sekitar 33 biji. Saya bawa ke dalam perjalanan ke masjid. Saat masuk ke dalam masjid, Aisyah merasa gugup karena khawatir melakukan kesalahan. Namun ia sadar diri, tidak masuk ke dalam tempat sholat karena dia tak tahu bagaimana cara sholat. Aisyah hanya duduk di lantai dan terus menggunakan tasbih sekitar 1 jam. Saya menikmati berada di sana, begitu damai. Saya akhirnya bangun hendak pulang. Azan mulai terdengar dan saya ingat suaranya nyaring. Tepat di seberang Masjid Biru ada masjid juga. Sehingga Aisyah berada di tengah-tengah masjid besar dengan suara azan nyaring, suaranya begitu luar biasa. Saya berhenti di jalan dan mendengarkan. Saya tidak bilang alhamdulillah karena saya belum jadi muslimah saat itu. Setelah azan berhenti, Aisyah memutuskan untuk pulang. Namun baterai ponselnya habis. Ia mengaku sempat kesulitan mencari jalan pulang dan sedikit panik. Lalu ia berhenti dan mengeluarkan tasbih sambil membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan kemudian saya temukan kembali jalan ke hostel. Alhamdulillah. Sampai di hostel, saya ambil terjemahan Al-Quran dan mulai membacanya. Sejak saat itu saya lepas hijab 1-2 kali karena saya bukan muslimah. Namun katanya, kemanapun ia pergi setelah kembali ke London, hijab tak pernah dibuka saat keluar rumah. Tidak tahu saya menikmati pakai hijab, bukan hanya nyaman mengenakan hijab. Aisyah juga mulai memperbaiki penampilannya. Ia juga lebih sering mengenakan busana tertutup. Astagfirullah, sebelum jadi muslimah, pakaian saya sungguh ajaran berpakaian sederhana. Tampak baik bagi saya itu seperti kerendahan hati. Tidak memamerkan, karena saya kira dulu saya suka pamer. Saya menikmati sisi itu dalam diri saya. Jadi sederhana dan sopan. Jadi saya tetap pakai hijab dan terus belajar agama. Lewat channel YouTube, ia menemukan ada banyak penceramah luar biasa yang membuat Aisyah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan bersyahadat sampai dia selesai baca Al-Quran. Karena saya pikir, bagaimana mungkin saya masuk suatu agama tanpa membaca kitabnya? Jadi saya terus nonton ceramah, belajar baca buku-buku lain,
dan juga Al-Quran. Alhamdulillah, ketika selesai baca Al-Quran, saya mengucapkan syahadat sendiri di ruang tamu, di malam hari, dan Allah sebagai saksinya. Aisyah mengucapkan Alhamdulillah, itu terjadi begitu saja dan tidak direncanakan. Kuasanya untuk memilih perempuan seperti saya dan menjadikan muslimah. Alhamdulillah, begitulah kisah saya, mungkin menarik, mungkin juga tidak, katanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.